Biar Roha ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melalui jalur ini beberapa kali. Inna syaitana idza sami'an nida bis-shalah dhahaba hatta yakun makana Roha. Jadi ini kan hadisnya di Madinah ya. Hadisnya di Madinah. Jadi ketika disebutkan ketika ada azan, setan itu lari terbirit-birit sampai daerah Roha. Sampai sini ya. Oh. Biirnya atau sumur rohanya masih agak jauh. Kita nggak bisa tunjuk tepatnya di mana, cuma ya di daerah sini. Cuma terus sebelah kiri kita ada gunung yang jauh di paling ujung paling tinggi itu. Yang paling jauh, pokoknya paling jauh dan paling tinggi. Itu namanya Jabal Warqon. Al-Warqon itu disebutkan di hadis min jibalil jannah itu Al-Warqan. Dan itu gunung yang paling tinggi di antara Mekah dan Madinah. Jadi kalau di antara Mekah dan Madinah, gunung yang paling tinggi itu namanya Jabal Al-Warqan, dan itu adalah salah satu gunung di gunung-gunung surga. Wadi Ar-Rauha. Ya ini lembah-lembah ini. Ini kita sebelah kanan ini kan udah masuk Ar-Rauha. Kalau Mudarib kemarin bilang, Mudarib Daurah dia bilang, ya kita bisa lihat pohon-pohonnya, warna tanahnya putih, sekitarnya ada gunung-gunungnya, kayak gitu. Jadi nggak salah kalau Nabi bilang ini termasuk min ajmali audiyatil Arab. Ini nama lainnya Wadi Sajis. Oh iya, kalau Wadi Sajis agak sana lagi. Apa bacanya gimana nih? Wadi Sits. Kalau yang di halaman 6 itu Wadi Sits. Oh iya benar. Ini nama lainnya Wadi Sits. Wa Wadi Roha qala anhu Nabi Al-Karim annahu afdalu awdiyatil Arab. Juga menjelaskan taharukat itu bentuknya apa. Terus kemudian diutus Al-Harith bin Hatib. Terus kemudian Aba Lubabah disuruh juga untuk mengambil kepemimpinan untuk Madinah. Kemudian Asim bin Adi bin Al-Ajlan mengurus daerah Al-Adiyah. Jadi kan Madinah ada dua, ada Madinah yang Safila, ada yang Ad. Bir Roha ini kisahnya muncul saat ini perjalanan ke Badar juga. Ya, jadi Bir Roha ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melalui jalur ini beberapa kali, ketika Badar, terus juga ketika Hajjatul Wada, terus kemudian juga ketika Hudaybiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ini. Mengenai tempat yang mulia ini, Mudarib waktu itu menjelaskan kenapa tempat ini mulia, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah melalui jalur ini dengan dua kaki beliau, dan bahkan dua kaki beliau itu sudah sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana malaikat Jibril sendiri pun belum sampai sana. Iya kan? Jadi ketika Isra Mi'raj, hanya Nabi SAW yang diizinkan untuk sampai ke Sidratul Muntaha, dan Nabi SAW pernah melalui jalur ini. Oke, ini lokasi Bir Roha, merupakan lokasi masih di dalam jalur kuno Madinah Mekah. Dan di sini ada sumurnya ya, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Zu. Kita belum dikasih tahu mana sumurnya, tapi di sini ada ada pasar juga ternyata.
Biarnya ini. Ini anunya musolanya. Oh. Cuma nggak detail apakah Nabi sholat di situ nggak ada yang tahu. Iya ya. Ini biar Roha. Oh ini biarnya. Biarnya ini. Biar ini. Yang Nabi lewat situ. Nanti ya. Oke. Ini dia ada musola di sini. Biasanya memang kalau Rasulullah sholat di satu tempat, di situ Saudi biasanya bangun masjid. Rasulullah sholat di sini. Saya ini ada juga yang bilang di situ. Oh jadi memang Rasulullah SAW itu sholat duha di sini. Bukan sholat dua ya. Hanya ya sholat gitu. Di sini. Oh anak berhenti. Ada tempat sholat Nabi. Oh iya ya. Dan Ibnu Umar yang tahu itu kan Ibnu Umar. Ibnu Umar menyebutkan selemparan batu dari sumur. Dari sumur. Oh. Entah itu. Entah ini entah itu. Mungkin di tempat Oh lain. iya iya. Jauh banget tapi kalau ke sana. Iya. Ya orang Arab kali ya. Ya Ibnu Umar nih ya. Hatta apa Rasulullah pernah kencing di satu tempat pun berusaha mengkencing-kencingkan dirian beliau. Salat bismillah. Ini terasa kayak di Sudan saja. Wadi Roha. Disinilah biasanya Rasulullah SAW transit bersama para sahabat, kemudian sholat di sini. Di sini karena jadi tempat transit Rasulullah karena ada sumurnya, sumur Roha. Kita nanti akan ke sana. Kita simak penjelasan dari Mutawif. Tetap saksikan videonya sampai akhir videonya. Oke. Nggak cuma lihat, dan termasuk lembah yang paling bagus dan paling indah. Dan ada keutamaan lain. Nabi SAW sendiri, beliau ketika sampai di daerah ini bilang kepada para sahabatnya, Nabi ada 70 Nabi yang udah melalui lembah ini, dan mereka semua melalui lembah ini untuk tujuan haji. Jadi ini jalur musafir yang kuno lah ya. Jalur haji. Musafir kuno, jalur haji. Di antara 70 haji itu ada Nabi Musa. Terus disebutkan juga di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam ketika beliau turun dan kemudian beliau kan mengamalkan syariat Nabi Muhammad juga. Dan beliau ketika berhaji atau berumrah beliau melalui daerah ini, Wadi Ar-Roha, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Terus mengenai keutamaan sumur ini disebutkan di kisah Ummu Aiman. Ummu Aiman ada yang tahu? Ummu Aiman istrinya luar biasa. Istrinya Utsman ya? Bukan, istrinya Zaid bin Harithah. Ummu Aiman itu sendiri beliau termasuk pengasuh Rasulullah SAW. Jadi Ummu Aiman udah bisa dibilang senior ya. Terus kemudian Ummu Anas lahir, Ummu Aiman udah ada. Zaid bin Harithah udah di teman-teman semua tahu itu nikah sama Ummu Aiman. Berarti udah tua ya Ummu Aiman ya waktu itu. Padahal Zaid sendiri itu kan kayak anak asuhnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Bisa dibilang semuanya secara umur nggak ada masalah. Ketika beliau berhijrah dari Makkah sampai di daerah ini menuju Madinah, beliau di daerah sini kondisinya haus luar biasa. Terus kemudian minum dari Bir Roha, beliau sendiri bilang, dan tertulis juga di teks ini, setelah minum dari Bir Roha, beliau tidak mengalami kehausan lagi. Jadi itu ya, ada yang bilang itu karomah khusus buat Ummu Aiman, ada yang bilang ya ini termasuk keutamaan biarnya. Gitu. Terus juga Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang bilang masjidnya yang itu, ada juga yang bilang masjidnya yang itu, yang sebelah situ. Ada masjid juga. Batu. Oh, batu. Yang pasti Ibnu Umar menyebutkan bahwa tempat Rasul sholat itu jaraknya satu lemparan batu dari sumur. Kalau alam lemparan batu Sangat jauh kayaknya kalau sana. Orang Jawa apa? Sangat jauh kayaknya. Di sana kan. Itu ya lumayan deket lah. Kayaknya situ aja lah yang ini. Siapa yang gali sumur tuh? Walau alam mungkin dari apa? Di sini ada daerah
Karena setiap mata air itu biasanya ada kayak kabilah penguasanya gitu. Pernah kering. Hak bin Azhar. Ya, Yang kedua mabit di pertama, kedua di Malal, Yang ketiga di Roha. Dan di sini diutus 3 sahabat untuk kembali. Mereka itu walaupun tidak sampai ke perang Badar tetap disebut sebagai ahlu Badar. Jadi ada kurang lebih 8 sahabat dan 3 di sini yang diutus balik. Mereka orang-orang yang walaupun tidak menyaksikan perang Badar tetap disebut ahlu Badar dan mendapat fadilah mereka. Fadilah. Halaman 6 nomor 10. Oh ya ini nih. Wadi Sij. Oh, atahum Rasulullah bersabda kalau inna syaitana idza sami'a nida bis shalah dhahaba hatta yakun makana roha. Jadi ini kan hadisnya di Madinah ya. Hadisnya di Madinah. Jadi ketika disebutkan ketika ada azan, setan itu lari terbirit-birit sampai daerah Roha. Sampai sini ya. Di markas. Markas setan. Pulnya pul. Kalau dari sini aja Posnya setan. pusing deh. Putar sini lah. Ayo azan yuk. Gembar nanti. Enggak tahu mereka pertanyaan masuk ke sumur. Masuk sumur ceritanya. IKN. Ada aja nih. Ini lembah yang disebut Rasulullah, termasuk lembah tercantik di Madinah. Kali aja ada yang mau Lembah Roha. Sumur Roha ya, yang dijadikan tempat transit Rasulullah setiap perjalanan dari Madinah ke Mekah ataupun sebaliknya ya, perjalanan haji, bahkan perang Badar ya, terus dan sebagainya. Di sumur nih ditutup oleh Saudi, tapi ada kabelnya di selang. Nah ada beberapa tangki di sini dan ini jadi apa? Jadi dialirkan di sini. Namun yang jelas kita tidak boleh berlebihan di sini. Ya, kita ketahui di sini ternyata Ummu Aiman saja dari para kalangan sahabat yang diceritakan meminum di sini dan makanya kemudian para ulama menjelaskan itu merupakan diantara karomah untuk Ummu Aiman seperti itu. Karena sepertinya para sahabat juga tidak merepot-repotkan diri untuk selalu minum ke sini agar tidak kehausan seperti itu. Dan jangan sampai ngelus-ngelus dan sebagainya ya, karena itu termasuk hal yang dibahayakan oleh syariat Islam. Mencari tabaruk dari tempat-tempat yang tidak disyariatkan untuk mencari bertabaruk di situ. Oke, kita mau lanjutkan ke perjalanan Badar kembali. Ketika malam penduduk Badar itu biasa mendengar suara gemericik, desir pasir ya. Desir pasir di padang tandus. Nah itu di kiri kita itu ada namanya Al-Katibul Hanan. Rombongan Nabi melewati di jalan di balik ini. Kalau sebelah kanan kita ini apa Ustaz? Sebelah kanan ini namanya Jabalul Malaikah. Nah ini Jabalul Malaikah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, idh yuhi rabbuka ilal malaikah